Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 14 September, judulnya Kemah Pertemuan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Dalam Keluaran 33 ayat 7-11, Allah meminta Musa untuk membangun kemah pertemuan. Kita jangan bingung antara kemah pertemuan dengan kemah suci. Kemah pertemuan dibangun di luar perkemahan Israel. Kemah suci kemudian dibangun dan terletak di tengah-tengah perkemahan. Kita tidak tahu seberapa sering Musa berkonsultasi dengan Tuhan di kemah pertemuan. Namun, satu hal yang kita tahu pasti, perjumpaan Musa dengan Tuhan menghasilkan persahabatan yang erat di antara mereka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Demikian ditulis dalam Keluaran 33 ayat 11. Seorang teman adalah orang yang dapat kita ajak berkonsultasi dan mendiskusikan hampir semua hal secara terbuka dan percaya bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Seorang teman adalah salah satu hal terbaik yang harus dimiliki dan salah satu orang yang paling baik. Seperti yang dicatat dalam Keluaran pasal 19 sampai pasal 34. Kisah Musa sangat instruktif tentang bagaimana Allah mengubah hidup kita. Bagaimana Allah membangun hubungan dengan Musa, pemimpin yang luar biasa ini? Sebuah studi tentang kehidupan Musa menunjukkan bagaimana ia bertumbuh dalam pengetahuannya, tidak hanya tentang kuasa Allah, tetapi juga tentang kasih dan karakter Allah. Ini adalah komponen yang sangat penting dalam memiliki hubungan dengan Allah. Sebelum tiba di Gunung Sinai, Musa dengan penuh kuasa digunakan oleh Allah, bahkan ketika dipersiapkan untuk peran kepemimpinan yang istimewa. Di tanah Midian, ketika sedang mengembalakan domba, Allah mengilhami Musa untuk menulis 2 kitab, yaitu Ayub dan Kejadian. Kemudian, dalam peristiwa dramatis semak yang menyala, Musa dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa melihat kekalahan dewa-dewa Mesir dan tentara Mesir yang perkasa di Laut Merah. Musa mengamati selama beberapa pekan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel dari Mesir ke Sinai. Setelah pengalaman itu membuat wajahnya bersinar, Musa memimpin Israel selama 39 tahun sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Pekabaran Alkitab menyatakan bahwa Musa adalah hamba Allah yang setia, yang ditulis dalam Ulangan 34 ayat 5, Yosua 1 ayat 1. Terang yang tidak bercela di tengah kegelapan, seorang nabi teladan yang menjadi tolak ukur bagi orang lain, yang ditulis dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Musa adalah seorang agen perubahan, meskipun orang-orang tidak selalu mengikuti arahan dan kata-katanya. Ketika mereka mengikuti, mereka menjadi makmur. Kita dapat belajar dari Musa, karena kisah hidupnya yang luar biasa menunjukkan kepada kita apa yang dapat Tuhan lakukan ketika kita membiarkan Tuhan mengubah kita. Renungkan titik balik apa saja dalam perjalanan diri kita dengan Tuhan, di mana kita menyadari bagaimana Tuhan bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup kita.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi, tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 34. Tuhan memberkati kita semua.